Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, khususnya kelas C. Video ini kami buat untuk memenuhi UAS mata kuliah kriminologi. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anissa Nur Fadilah, NIM 2021 101 103 11513. Dan di samping saya, nama saya Vanisha Audina Marsanda, NIM saya 2021 1011 031 1501. Untuk mengawali video ini kami akan membahas sedikit mengenai apa itu kejahatan. Seorang pria di Kediri kalah membunuh kedua orang tua dan adiknya sendiri. Seorang ayah di Barito Utara, Kalimantan Tengah tega memperkosa putri kandungnya yang masih di bawah umur. Diduga sebagai otak di balik penembakan istrinya sendiri. Seorang pria melakukan pencabulan terhadap jemaah di sebuah musola. Tanjung Perak, Surabaya akhirnya menangkap Rudi. Warga Jalan Kedinding, Kota Surabaya ditangkap petugas Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Nah, menurut Kak Vanisha sendiri, apa sih Kak kejahatan itu? Ketika kita berbicara tentang kejahatan itu sebenarnya banyak banget ya yang dapat diulas dari kejahatan. Pertama-tama kita mulai dulu dengan pengertian apa sih itu kejahatan. Jadi kejahatan tuh sering diartikan sebagai perilaku untuk melanggar suatu aturan hukum yang dapat menyebabkan seseorang itu dijerat hukuman. Nah, kejahatan itu bisa terjadi ketika seseorang tuh melanggar hukum baik secara langsung maupun secara tidak langsung, atau suatu bentuk kelalaian yang berakibat pada hukuman. Jadi secara umum nih ya, kejahatan tuh dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama ada kejahatan personal, lalu ada kejahatan interpersonal, dan yang ketiga ada kejahatan sosial masyarakat. Nah, jadi nih ya, dari segi pelaksanaannya kejahatan itu dibedakan menjadi dua, yaitu kejahatan terorganisir dan kejahatan tidak terorganisir. Kejahatan terorganisir dulu nih yang pertama. Nah, kejahatan terorganisir itu disebut juga dengan kejahatan kerah putih, yang dalam pelaksanaannya membutuhkan perencanaan serta keahlian khusus dalam melakukan tindak kejahatan. Dan yang kedua ada kejahatan tidak terorganisir. Nah, kejahatan tidak terorganisir ini adalah kejahatan yang tidak membutuhkan perencanaan khusus serta keahlian khusus dalam melakukan kejahatan tersebut. Nah, banyak banget macam-macam dari kejahatan ya. Nah, kalau kejahatan ini disangkut pautkan dengan kriminologi. Kalau kriminologi sendiri kan secara bahasa berasal dari kata crime dan juga logos. Nah, crime sendiri kan artinya kejahatan, sedangkan logos artinya ilmu pengetahuan. Jadi, kriminologi itu bisa diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang membahas mengenai kejahatan. Bagaimana proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan juga bagaimana reaksi masyarakat mengenai pelanggaran hukum itu sendiri. Sehingga di sini itu kriminologi tidak hanya membahas mengenai kejahatan, tetapi juga membahas bagaimana hukum itu berjalan. Nah, selain pengertian kriminologi seperti yang di atas tadi, ada juga pengertian kriminologi menurut Bonger. Lah, menurut Bonger ini dia itu mengatakan bahwa kriminologi itu merupakan ilmu pengetahuan yang berfokus pada tujuan melakukan penyelidikan mengenai gejala kejahatan seluas-luasnya. Ada juga pengertian kriminologi menurut Kontan. Nah, Kontan ini tuh mengatakan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang menentukan faktor-faktor sebab musabab yang memunculkan kejahatan dan juga pelaku kejahatan. Kemudian masuk ke dalam fokus kajian kriminologi. Nah, fokus kajian kriminologi ini mengkaji mengenai sebab musabab terjadinya variasi kejahatan dalam waktu dan tempat yang berbeda, kemudian sebab musabab terjadinya kerentanan potensi kejahatan dalam diri individu dengan individu yang lain, kemudian sebab musabab terjadinya variasi kejahatan berdasarkan umur, jenis kelamin, ras, dan juga etnis. Kemudian dalam
kajian kriminologi ini juga mengkaji mengenai metode penanggulangan kejahatan. Di dalam kriminologi kan terdapat dua mazhab. Yang pertama mazhab Itali dan juga mazhab lingkungan. Nah, kalau mazhab Itali sendiri itu gimana sih, Kak? Jadi mazhab Itali itu dikemukakan oleh Lombroso. Ia mengupakan bahwa penjahat itu dipandang dari segi antropologinya, yang memiliki ciri-ciri dari tengkoraknya dan bisa juga dari roman mukanya yang berbeda dari orang biasa. Lalu Lombroso mengembangkan teori tersebut dan mengatakan bahwa rumus-rumus untuk menentukan timbulnya kejahatan itu adalah diakibatkan dari segi fisik individu tersebut dan sosialnya. Pada suatu waktu, unsur individu merupakan faktor yang paling penting, sedangkan faktor sosial merupakan pembentuk suatu kejahatan. Namun yang paling menentukan adalah faktor biologis. Lombroso mengetengahkan teori biologis sebagai born criminal atau penjahat sejak lahir. Nah, selain teori biologis dari Lombroso, ada juga teori yang mengutamakan atau menitikberatkan pada kondisi individu seseorang. Yang pertama itu ada teori psikis. Teori ini itu mencari sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan karena kondisi psikis individu tersebut. Lalu ada teori yang mengatakan bahwa perilaku kejahatan itu diturunkan dari atau diwariskan dari kedua orang tuanya. Lalu ada teori psikopat, yaitu teori ini mencari sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan karena ia memiliki kondisi kejiwaan yang abnormal. Lalu ada teori yang mengatakan kalau seseorang itu melakukan kejahatan karena kondisi kepribadiannya. Hal ini disebut dengan crime without victim atau kejahatan tanpa korban. Contohnya adalah pemabuk, penjudi, prostitusi, dan penggunaan obat bius. Kemudian mazhab yang kedua yakni mazhab lingkungan. Mazhab lingkungan ini juga biasanya itu disebut sebagai mazhab Perancis. Dalam mazhab ini, seseorang itu melakukan suatu kejahatan disebabkan oleh faktor di sekelilingnya atau lingkungannya. Nah, menurut Tarde, orang itu menjadi jahat karena faktor imitation. Dalam artian orang itu melakukan kejahatan karena meniru keadaan di sekelilingnya. Contohnya itu seperti kayak seseorang, dia itu dari orang yang menengah ke bawah, orang kurang mampu lah. Kemudian dia ini bergaul dengan orang-orang menengah ke atas. Circle-nya itu orang-orang yang berduit menengah ke atas dan mempunyai gaya hidup hedon. Nah, ketika dia ingin meniru gaya hidup seperti teman-temannya, namun di sisi lain dia tidak punya uang. Nah, untuk bisa seperti teman-temannya, akhirnya dia ini nekat untuk mencuri. Nah, inilah kenapa lingkungan itu sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu kejahatan. Nah, kejahatan ini bisa terjadi karena faktor lingkungan tersebut. Nah, begitu. Nah, di dalam mazhab lingkungan sendiri kan terdapat beberapa macam teori kan ya. Yang pertama itu ada teori konflik budaya, kekacauan sosial, kemudian teori differential association, dan juga teori anomi. Mungkin untuk teori konflik budaya dan juga teori kekacauan sosial bisa dijelaskan oleh Kak Vanisha terlebih dahulu. Silakan, Kak. Jadi teori konflik budaya itu dipengaruhi oleh adanya kondisi intelektual. Nah, kondisi intelektual ini bisa disebut juga dengan intellectual heritage. Nah, menurut beberapa ahli intelektual yaitu Frank Speech itu mengatakan bahwa konflik budaya itu disebabkan oleh pertumbuhan peradaban. Sedangkan menurut Sutherland,
konflik budaya itu merupakan penyebab dari terjadinya suatu tindak kejahatan. Nah, fokus utama dari teori ini itu sebenarnya apa sih? Jadi, fokus teori utama dari teori kultur konflik ini adalah mengacu pada dasar norma kriminal dan corak pikiran, serta menurut Thorsten Selin setuju bahwa maksud dari norma-norma mengatur kehidupan manusia itu setiap hari. Nah, menurut Thorsten Selin nih ya, semua konflik budaya merupakan konflik dalam nilai sosial, norma, dan kepentingan. Nah, biasanya itu oleh karena itu konflik itu kadang-kadang merupakan hasil sampingan dari proses perkembangan kebudayaan dan peradaban. Nah, biasanya nih ya, konflik norma tingkah laku itu dapat timbul karena adanya perbedaan cara dan nilai sosial yang berlaku di lingkungan tersebut di antara kedua kelompok tersebut nih. Contohnya, misalnya nih ya, ada orang Solo, orang Jawa gitu, ketemu sama orang Jaksel, kan itu memiliki tingkah laku dan kebiasaan yang berbeda. Ketika semisalnya orang Jaksel itu mengatakan sesuatu yang menurut ia hal biasa dan kebiasaan di sana, cuman bagi orang Jawa itu bukan hal yang baik gitu. Jadinya terjadilah suatu konflik di antara kedua kelompok itu, konflik di antara orang Jawa dengan orang Jaksel karena memiliki kebiasaan dan cara pandang yang berbeda dalam menanggapi suatu permasalahan dan suatu hal gitu. Begitu pula konflik norma itu terjadi karena berpindahnya orang dari desa ke nah, konflik norma dalam aturan-aturan kultural yang berbeda dapat terjadi antara lain itu disebabkan karena dua aspek, yaitu yang pertama adalah bertemunya dua budaya besar. Nah, konflik budaya dapat terjadi apabila adanya aturan pada batas daerah kultur yang berdominan. Nah, contohnya nih, bertemunya orang-orang Indian dengan orang-orang putih di Amerika Serikat. Nah, itu mengakibatkan terjadinya kontak budaya di antara mereka. Lalu baik terhadap agama, baik dengan cara berpikir mereka, dan terhadap bisnis dan minuman ya. Lalu aspek yang kedua adalah budaya besar menguasai budaya kecil. Nah, apa sih maksudnya budaya besar menguasai budaya kecil? Nah, jadi konflik budaya juga dapat terjadi apabila suatu budaya memperluas daerah berlakunya budaya tersebut terhadap budaya lain. Seperti itu terjadi dengan norma hukum di mana undang-undang suatu budaya kultural diberlakukan untuk daerah lainnya. Nah, misalnya nih diberlakukannya untuk daerah lain hukum Prancis terhadap suku Kabyle di Aljazair. Nah, untuk aspek yang ketiga nih, apabila anggota dari suatu budaya pindah ke budaya lain, konflik budaya timbul karena orang-orang yang hidup di budaya tertentu kemudian pindah ke lain budaya yang berbeda. Misalnya nih ya, walaupun mempunyai budaya Thai, karena pindah ke Amerika Serikat, maka orang-orang Sisilia tunduk pada Amerika Serikat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori disorganisasi sosial. Jadi teori disorganisasi sosial itu menyatakan lingkungan fisik dan sosial seseorang, terutama bertanggung jawab atas pilihan-perilaku yang dibuat seseorang. Nah, inti dari teori disorganisasi sosial adalah bahwa lokasi itu penting dalam organisasi aktivitas sosial. Nah, lingkungan dengan tingkat kejahatan tinggi memiliki setidaknya 3 masalah, yaitu
pertama adalah keterbatasan fisik, yang kedua adalah kemiskinan, yang ketiga adalah tingkat pencampuran etnis dan budaya yang lebih tinggi. Dan kenakalan itu tidak disebabkan pada tingkat individu, tetapi merupakan respon normal oleh individu lokal terhadap kondisi yang abnormal. Nah, serta teori organisasi sosial secara luas digunakan sebagai prediktor penting kekerasan dan kejahatan para pemuda. Inilah video amatir warga yang merekam aksi tawuran antar sekolah Bogor di hari pertama masuk sekolah. Kejadian berawal saat beberapa pelajar tengah melakukan umum dan tiba-tiba mereka diserang dengan menggunakan senjata tajam. Aksi tawuran pun tak terganggarkan. Untuk saat ini ada beberapa siswa yang ditambahkan. Status di sini mereka masih sebagai saksi. Akibat kejadian ini, satu pelajar meninggal dunia akibat luka sabetan senjata tajam di bagian leher korban. Sedangkan 5 pelajar lain mengalami luka akibat sabetan senjata tajam. Sedikitnya 3 orang pelajar diamankan petugas. Barang bukti diamankan berupa 2 bilah senjata tajam dan pakaian korban yang meninggal akibat sabetan senjata tajam. Liputan Kompas TV Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya bentuk disorganisasi sosial itu yang pertama adalah bentuknya ketika sebuah lingkungan mulai kehilangan materi harus ada agar semakin atau orang-orang itu mulai memodifikasi mereka untuk beradaptasi dengan kondisi yang baru. Nah, yang kedua ada imigrasi yang tidak legal. Imigran, terutama imigran ilegal, sering tiba di lingkungan yang kurang mendukung untuk menetap pada awalnya. Pada gilirannya, imigran yang tidak di lingkungan ini itu masih memiliki kondisi keuangan yang memadai. Hal ini menyebabkan terjadinya kejahatan-kejahatan yang tidak diinginkan. 77 imigran gelap Taiwan dan Cina ditangkap petugas Polda Sumatera Utara dan Interpol di sebuah gudang di Jalan Sultan Serdang, Kediri, Serdang. Di gudang tersebut mereka menjalankan praktik penipuan dan pemerasan secara online. Korban para pelaku adalah pejabat di negara asal para pelaku. Mereka menyamar sebagai penegak hukum Cina dan Taiwan. Mereka memilih Indonesia karena aksinya tidak terlacak. Selain tangkap para pelaku, petugas juga sita paspor, telepon selular, dan laptop yang digunakan untuk melakukan penipuan dan pemerasan. Para pelaku dibawa ke Polda Sumatera Utara untuk diperiksa. Dan diperkirakan kalau kerugian material dalam membentuk uang rupiah diperkirakan rata-rata 1 bulan itu bisa mereka mendapatkan penghasilan sebanyak 1 juta US dollar. Itu berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian Taiwan rata-rata. Selanjutnya saya mau menjelaskan tentang faktor sosial. Ada faktor sosial tertentu yang diidentifikasi dengan disorganisasi. Di antara ini adalah perceraian, kelahiran anak-anak yang tidak sah, dan jumlah laki-laki yang tidak proporsional dengan lingkungan yang kurang dukung. Lingkungan yang kurang dukung di sini itu maksudnya kondisi ekonominya rendah dan biasanya disertakan dengan gangguan sosial yang tinggi. Contohnya munculnya lingkungan yang tidak terorganisir secara sosial adalah salah satu contoh yang paling jelas untuk menjelaskan kondisi kehidupan yang penting dapat menghasilkan pola biaya yang cocok untuk pembentukan kelompok dengan anggota yang saling jadi teori disorganisasi ini itu menunjukkan bahwa lokasi tempat tinggal seseorang itu lebih penting daripada karakteristik orang tersebut. Nah, ketika memprediksi aktivitas kriminal dan remaja yang tinggal di daerah ini memperoleh kriminalitas dengan persetujuan budaya dalam lingkungan perkotaan yang kurang
Selanjutnya saya mau menjelaskan tentang faktor sosial. Ada faktor sosial tertentu yang diidentifikasi dengan disorientasi. Di antara ini adalah perceraian, kelahiran anak-anak yang tidak sah, dan jumlah laki-laki yang tidak proporsional di lingkungan yang kurang dukung. Lingkungan yang kurang dukung di sini itu maksudnya kondisi ekonominya rendah dan biasanya disertakan dengan gangguan sosial yang tinggi. Kemudian teori yang selanjutnya yakni teori differential association. Nah, teori ini tuh terdapat dua versi. Versi yang pertama di tahun 1939, kemudian versi yang kedua itu versi tahun 1947. Nah, di tahun 1939, teori ini tuh memfokuskan pada konflik budaya dan disorganisasi sosial serta asosiasi diferensial. Nah, pengertian asosiasi diferensial sendiri oleh Sutherland itu diartikan sebagai bahwa tidak berarti hanya kelompok pergaulan yang terdapat penjahat itu bisa menimbulkan suatu tindakan kriminal. Akan tetapi yang terpenting di sini itu dua sisi dari proses komunikasi dengan orang lain. Nah, kemudian yang di versi tahun 1947, teori ini tuh menekankan bahwa semua tingkah laku itu dipelajari. Dengan kata lain, pola perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab. Menurut teori ini itu tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan juga komunikasi. Yang mana yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan yang mendukung perbuatan jahat tersebut. Sehingga dari teori ini itu dapat disimpulkan bahwa perbedaan kelompok dapat mempengaruhi perbedaan atau pembentukan perbedaan kepribadian manusia. Tumbuhnya seseorang dalam pergaulan kelompok yang melakukan pelanggaran hukum itu karena individu yang bersangkutan menyetujui pola perilaku yang salah dan tidak menyetujui pola perilaku yang benar. Kemudian contoh dari teori differential association ini. Nah, contohnya itu kayak ada seorang siswa baru masuk SMP lah ya. Nah, dia ini tuh akrab dengan kakak kelasnya di sekolah. Setiap hari dia itu berkumpul sepulang sekolah melakukan aktivitas bersama dengan kakak kelasnya tersebut sehingga mereka ini lama-kelamaan menjadi akrab satu sama lain. Nah, siswa baru tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan memperhatikan bagaimana seniornya itu berperilaku. Akhirnya dia ini tertarik untuk berperilaku yang sama seperti kakak kelasnya tersebut. Nah, siswa baru tersebut awalnya mempelajari apa sih alasan seniornya melakukan perilaku penyimpangan seperti itu, kayak anggap aja merokok. Nah, dia ini mencari tahu apa sih motifnya. Dan dia tahu bahwa motifnya yaitu ingin terlihat macho di kalangan siswi-siswi di sekolah. Kemudian mereka beranggapan bahwa dengan merokok mereka akan terlihat lebih dewasa, Lebih keren ya tepatnya ya. Nah, ya kayak begitulah. Serta motif-motif lainnya yang mendorong siswa tersebut untuk ikut mempelajari bagaimana teknik merokok dan sikap siswa perokok. Akhirnya, setelah ia mempelajari bagaimana motif sebenarnya merokok, siswa baru tersebut akan mempelajari bagaimana cara teknik menghisap rokok, kemudian menyembunyikan rokok ketika di sekolah, hingga diam-diam merokok di sudut sekolah agar tidak ketahuan oleh gurunya. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari teori differential association. Kemudian teori yang terakhir yakni teori anomi. Teori anomi itu tumbuh dan berkembang berdasarkan kondisi sosial ketika munculnya revolusi industri hingga Great Depression di Perancis dan Eropa pada tahun 1930-an.
Untuk pertama kalinya, Emil Durkheim itu mengartikan teori anomi itu sebagai suatu keadaan tanpa norma. Dia juga menggunakan istilah anomi untuk mendeskripsikan keadaan deregulation. Nah, deregulation ini di dalam masyarakat diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat pada masyarakat, sehingga keadaan ini itu menyebabkan penyimpangan dan juga perbedaan dalam berperilaku. Ada juga 3 perspektif mengenai teori anomi. Yang pertama itu manusia adalah makhluk sosial. Kemudian keberadaan manusia sebagai makhluk sosial, dan juga manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya itu bergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni. Kemudian Emil Durkheim juga mengemukakan asumsi bahwa bunuh diri dalam masyarakat merupakan akhir puncak dari anomi. Lanjut, Emil Durkheim juga menyatakan bahwa bunuh diri atau suicide berasal dari 3 kondisi yang menekan stres, yaitu deregulasi kebutuhan anomi, regulasi yang keterlaluan atau fatalisme, kemudian yang terakhir yakni kurangnya integrasi struktural egoisme. Kemudian, Robert Camerton mengadopsi konsep anomi Emil Durkheim untuk menjelaskan deviasi di Amerika. Nah, menurut Robert Camerton, konsep anomi didefinisikan sebagai ketidaksesuaian atau timbulnya diskrepansi atau perbedaan antara cultural goals dan institutional means sebagai akibat cara masyarakat diatur atau struktur masyarakat karena adanya pembagian kelas. Teori anomi Robert Camerton ini tuh pada mulanya mendeskripsikan korelasi antara perilaku delinquen dengan tahapan tertentu pada struktur sosial yang akan menimbulkan, melahirkan, dan juga menumbuhkan suatu kondisi terhadap pelanggaran norma masyarakat yang merupakan reaksi normal. Oleh karena itu, ada 2 unsur bentuk perilaku delinquen, yaitu unsur dari struktur sosial dan unsur dari kultural. Konkretnya, unsur struktural melahirkan goals dan unsur kultural melahirkan goals. Goals secara sederhana itu dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan dan kepentingan membudaya, meliputi kerangka aspirasi dasar manusia. Nah, sedangkan means itu dapat diartikan sebagai aturan dan cara kontrol yang melembaga dan diterima sebagai sarana mencapai tujuan. Nah, contoh dari teori anomi sendiri yaitu seperti kasus korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Seperti contoh saja ini, korupsi EKTP yang pernah terjadi. Nah, hal ini tuh bukan hanya merugikan masyarakat secara umum, tetapi kondisi ini juga merugikan kepercayaan dari anggota dewan untuk memegang amanah rakyat. Sehingga dalam kasus tersebut, anomi dianggap sebagai gambaran mengenai kehidupan yang ada dalam masyarakat dengan banyak aturan, norma, dan juga nilai-nilai pengendalian sosial. Akan tetapi, antara aturan, norma, dan juga nilai-nilai dalam masyarakat yang bersangkutan tidaklah dipergunakan, akan tapi malah menjalankan apa yang bertentangan dalam kehidupannya. Nah, mungkin itu ya yang dapat kami sampaikan seputar apa itu kejahatan, kemudian kriminologi, kemudian mazhab-mazhab yang terdapat di dalam kriminologi seperti mazhab Itali, kemudian mazhab lingkungan, dan juga teori-teori penyebab terjadinya kejahatan. Yang kami jelaskan tadi ada teori konflik budaya, terus disorganisasi sosial, konflik differential association, dan juga teori anomi. Semoga video ini bisa menambah sedikit wawasan bagi teman-teman yang menonton video kami. Mungkin ada tambahan dari Kak Vanisha? Mungkin untuk tambahan ya, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian, dan
Dengan video ini semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kalian di bidang kriminologi, dan apabila ada salah kata dari kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.